Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mohon maaf beberapa hari belakangan Sampan tidak berlayar karena saya memasuki pedalaman dalam rangka pertemuan dekenat. Tidak memungkinkan untuk mengupload renungan harian. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-24 dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Sabda Tuhan sebenarnya menegaskan agar ada pengampunan yang tiada batas di dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, dendam dan amarah adalah hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sedikit saja hal bisa menjadi alasan agar kita bisa menaruh dendam dan amarah terhadap sesama kita. Pertanyaan yang muncul mungkin adalah, mengapa kita begitu mudah menaruh dendam dan amarah kepada sesama kita? Hemat saya, amarah dan dendam itu muncul pertama-tama dari merasa diri lebih dari orang lain, atau merasa ingin bersaing dengan orang lain, sehingga hal apapun bisa membuat kita tidak menyukai, dan hal apapun bisa membuat kita menaruh dendam dan marah terhadap orang lain. Dan hal ini akan menjadi dendam yang berkepanjangan karena pada dasarnya kita tidak menyukai orang lain atau orang tersebut. Saudara-saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita perlu ingat akan kebusukan yang akan terjadi di akhir hidup kita apabila kita menaruh amarah dan dendam yang berkepanjangan terhadap sesama kita. Setidaknya ditegaskan oleh kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama, supaya kita mengingat akan kebusukan yang akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu kitab Putra Sirak mengajak kita untuk menghentikan permusuhan atau amarah atau dendam yang sering mengganggu kedamaian hidup bersama kita. Untuk menghentikan dendam, amarah, dan persaingan ini, kita perlu belajar hidup realistis. Menerima hidup ini apa adanya. Tidak bersaing dengan orang, tidak menganggap orang lain lebih dari kita, dan tidak mau melebihi orang lain. Hanya dengan itu, kita akan mampu berdamai dengan situasi dan keadaan apapun. Yesus dalam bacaan Injil mengingatkan kita bahwa pengampunan itu tiada batas, yang digambarkan kepada Petrus bahwa mengampuni itu harus lebih dari 70 kali 7 kali, yang artinya bahwa pengampunan itu tiada batasnya. Apa yang dikatakan Yesus ini benar, karena kita ini adalah manusia yang memiliki daging yang sama, yang kapanpun bisa jatuh dalam kesalahan. Tetapi oleh karena kita memohon ampun dari Tuhan, Tuhan bukan hanya mengampuni kita, tetapi juga membebaskan, menghapus segala hutang dosa-dosa kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan
untuk kita menaruh dendam dan amarah atau balas dendam terhadap sesama kita yang melakukan kesalahan terhadap kita. Ingatlah bahwa kita setiap kali diampuni Tuhan dalam segala hal. Pengampunan itu terjadi apabila kita mengingat bahwa setiap saat Tuhan mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang hal ini tentunya memang sulit karena begitu gampang kita berbicara, tetapi kita berhadapan dengan situasi konkret. Ketika kita ditantang untuk marah, menaruh dendam, kita begitu mudah melakukannya. Tetapi bisa menjadi pertimbangan kita surat Paulus kepada jemaat di Roma bahwa apa artinya hidup kita, baik hidup maupun mati kita adalah milik Kristus. Dan Kristus itu sendiri telah mengorbankan hidupnya untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka marilah kita ingat jasa Tuhan Yesus yang telah mengorbankan hidup kita dan memberikan arti khusus terhadap dosa-dosa dan kelemahan kita. Sebelum kita menaruh dendam, amarah, dan balas dendam terhadap orang lain, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih dengan berusaha hidup damai dengan siapapun, sekalipun itu adalah orang-orang yang mungkin tidak kita sukai dan yang membuat kita marah di dalam hidup ini. Kita mohonkan bantuan dan kekuatan rahmat Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami, terutama melalui sabda-Mu yang memberikan pencerahan bagi hidup kami di dunia ini. Kuatkanlah kami dengan roh-Mu agar kami mampu mengamalkannya. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, keluarga, usaha, dan pekerjaan, serta berkatilah semua orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, terutama mereka yang sakit dan memikul beban hidup yang berat. Berkatilah kami semua ya Tuhan, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.